Semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, menyikapi keadaan COVID-19 yang semakin menyebar luas, maka sangat diharapkan kepada kita semua, jika hendak bepergian agar selalu membawa masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan selalu menjaga imunitas tubuh agar tetap baik. Nah, untuk mengisi kekosongan kita semua di rumah selama masa pandemi ini, maka saya mengajak teman-teman semua yang mungkin memiliki rencana untuk memiliki akuarium di dalam rumah, ataupun yang memiliki akuarium dan juga memiliki wadah budidaya lainnya di rumah. Nah, saat ini saya akan mengajarkan ataupun menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat penyiponan pada wadah budidaya ataupun pada akuarium, cara menaikkan pH, dan cara menurunkan pH air pada wadah budidaya ataupun pada akuarium. Enjoy the video! Yang pertama, kita akan membuat penyiponan pada akuarium dengan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana. Nah, di sini ada dua bahan utama, yaitu botol dan juga selang water pass. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan itu yang pertama adalah botol aqua, di mana kita bisa menggunakan botol aqua baik yang berukuran tanggung ataupun aqua botol besar. Ini botol aqua akan digunakan sebagai wadah untuk penyimpanannya. Di sini ada pakan yang nantinya akan digunakan sebagai kotoran yang mengendap di wadah budidaya ataupun di dalam akuarium. Lalu ini ada wadah budidaya. Di sini saya menggunakan Tupperware yang telah diisi dengan pakan tenggelam. Lalu di sini ada lem tembak yang nantinya akan digunakan untuk merekatkan selang pada botol aqua. Lalu di sini ada selang water pass dengan ukuran 2 meter, di mana selang water pass ini dia akan digunakan untuk menyedot kotoran yang berada pada wadah budidaya ke dalam botol aqua. Lalu ada paku untuk pelubang dan ada pemantik, di mana paku ini nanti dia akan dilubangi pada bagian atas tutup botol dan juga pada salah satu sisi dari botol. Nah, setelah alat dan bahannya itu disediakan, langkah selanjutnya yaitu mengambil botol dan kita akan melubangi pada bagian atas tutup botol dan juga pada salah satu sisi tutup botol. Nah, untuk melakukan pelubangan ini, teman-teman bisa menggunakan besi ataupun barang lain yang nantinya akan dipanasi terlebih dahulu, kemudian akan ditusuk pada tutup botol dan juga pada salah satu sisi botol. Nah, di sini pada bagian tutup botol itu, lubangnya diusahakan dia harus lebih kecil daripada selang water pass yang akan digunakan, ataupun dia harus pas-pas dengan selang. Nah, di sini lubangnya itu dia tidak boleh lebih besar daripada selang karena nanti udara itu bisa masuk. Nah, sementara kita sangat membutuhkan botol yang di dalamnya itu kedap udara atau udara diusahakan untuk tidak berada di dalam botol. Untuk melubangi tutup botol, pertama-tama kita harus memanasi besi ataupun paku di api. Kemudian setelah dia panas, lubangi pada tutup botol. Dan juga pada salah satu sisi dari botol. Nah, setelah melubangi tutup botol dan juga salah satu sisi pada botol, langkah berikut yang kita lakukan adalah memasukkan selang water pass ke dalam lubang dari tutup botol. Nih, kita masukkan seperti ini, lalu kita dorong sedikit ujungnya ini di dalam ini sedikit saja. Setelah masukkan seperti ini, kemudian akan diberi lem pada bagian dalam dan juga pada bagian luar ini, di atas selang ini dan juga di dalam sini, itu untuk menghindari masuknya udara ke dalam botol yang akan digunakan. Dan ini berikan lem pada bagian dalam dari tutup botol ini
sama juga fungsinya agar udara tidak masuk ke dalam botol. Setelah diberikan lem pada bagian dalam dari tutup botol dan juga pada bagian luar dari tutup botol, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menunggu hingga tutup botol, selang waterpass dan juga lem ini dia mengering. Mengapa? Agar udara tidak masuk ke dalam botol dan juga ini menjadi perekat yang kuat. Nah, langkah berikutnya setelah lem yang berada pada tutup botol, baik bagian luar maupun bagian dalamnya itu telah kering, kemudian langkah selanjutnya adalah selang ini beserta tutup botol kita tutupkan kembali. Nah, setelah ditutupkan kembali maka dia akan jadi seperti ini. Setelah ditutupkan kembali maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian masukkan salah satu ujung dari selang ini ke dalam wadah budidaya ataupun ke dalam akuarium yang akan kita gunakan. Setelah itu, di sini teman-teman perhatikan, tadi kita membuat dua lubang. Ada lubang pada tutup botol dan juga ada lubang pada salah satu sisi dari botol, lubang ini. Nah, nanti lubang ini akan kita tutup. Untuk wadahnya sendiri, kita semua tahu bahwa air itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini kotoran hewan ataupun pakan-pakan yang mengendap pada wadah budidaya itu, dia harus berada di tempat yang lebih tinggi, kemudian botolnya itu harus berada di bagian yang paling rendah. Nah, setelah selang dimasukkan ke dalam wadah budidaya, langkah berikut yang kita lakukan adalah salah satu sisi dari botol ini akan kita tutup, lalu botolnya nanti itu akan diramas seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, di sini terlihat bahwa airnya keluar. Ini bersama dengan pakan, sisa pakan, dia mengangkat beserta sisa pakan. Ini sisa-sisa pakan yang tadinya berada pada wadah akuarium, kemudian dihisap masuk ke dalam botol. Di sini bisa kita lihat ini kotoran yang berada dalam botol ini, dia berawal dari dalam wadah budidaya. Nah, di sini karena telah melakukan penyimponan sehingga kotoran-kotoran ataupun sisa pakan yang tadinya berada dalam wadah budidaya, dia beralih berada di dalam botol. Nah, teman-teman, bagaimana setelah saya melakukan teknik penyimponan dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana, yaitu menggunakan botol aqua dan juga selang waterpass, dan juga di sini saya menggunakan wadah budidayanya itu berupa Tupperware. Nah, setelah teman-teman semua melihat, saya kira teman-teman semua dapat melakukan cara ini karena cara ini sangat simpel dan juga praktis. Sekian dan terima kasih. Semoga teknik penyimponan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang kedua adalah cara untuk menaikkan pH air. Nah, untuk menaikkan pH air di sini saya menggunakan kapur sirih. Untuk menaikkan pH air di sini kita menggunakan bahan utamanya itu adalah kapur. Kemudian di sini ada botol aqua yang telah saya potong, kemudian diisi air. Lalu di sini ada pH meter. Ini pH meter untuk mengukur nilai dari pH air. Lalu di sini ada senduk yang nantinya akan digunakan untuk melarutkan kapur. Lalu di sini juga ada gunting, di mana gunting ini tadi untuk memotong botol ini, kemudian untuk membantu mempercepat pembukaan kapur ini. Nah, langsung saja cara penggunaannya itu atau cara untuk menaikkan pH air. Di sini setelah botol aqua yang telah dipotong ini dia telah diisi air, langkah selanjutnya adalah mengisi wadah dengan kapur sirih.
masukkan ke dalam air. Setelah memasukkan ini, kemudian langkah berikut yang kita lakukan adalah kita mengaduk kapur sirih yang telah dimasukkan ke dalam potongan botol aqua sehingga larutannya itu tercampur dengan baik. Setelah dirasa cukup untuk proses pengadukannya, langkah yang kita lakukan berikutnya adalah mendiamkan atau kita tunggu selama 1 jam. Setelah kita menunggu 1 jam, kemudian larutan ini dia akan diaduk kembali. Setelah itu akan kita ukur nilainya menggunakan pH meter. Setelah menunggu selama 1 jam, langkah berikutnya adalah air yang berada pada botol aqua ini berupa larutan kapur sirih, kemudian diaduk hingga endapan kapur sirihnya itu dia tercampur rata dengan air budidaya. Diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan pH meter, kemudian dibuka, lalu kita hidupkan. Setelah itu kita akan mengukur nilai dari pH meter dari larutan kapur sirih ini. Berdasarkan hasilnya dapat dilihat bahwa larutan kapur sirih ini dia dapat membantu untuk menaikkan pH air sebanyak 8,7, di mana larutan kapur sirih ini dia membantu untuk menaikkan pH air budidaya sehingga pH air itu dia menjadi basa. Yang ketiga adalah kita akan menurunkan pH air budidaya. Nah, untuk menurunkan pH air, di sini kita menggunakan daun pepaya. Dalam menurunkan nilai pH, hal-hal pertama yang perlu kita siapkan yaitu alat dan bahannya. Nah, untuk menurunkan nilai pH ini, alat dan bahan utama yang kita harus persiapkan itu adalah daun pepaya, lalu ember yang telah diisi air, di mana ember di sini dia berperan sebagai wadah budidaya, dan juga ada pH meter untuk mengukur nilai dari pH air yang telah dimasukkan dengan daun pepaya. Nah, setelah alat dan bahannya itu tersedia atau telah disiapkan, langkah selanjutnya adalah kita mencelupkan daun pepaya ke dalam wadah budidaya, dalam ember. Ini. Sama seperti pada proses pengapuran atau untuk menaikkan pH air, untuk menurunkan pH air juga yang kita gunakan di sini adalah daun pepaya yang direndam. Setelah dia direndam, kemudian kita akan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, baru kita akan mengukur nilai dari pH air ini menggunakan pH meter. Setelah menunggu selama 1 jam, kemudian ember atau wadah budidaya yang tadi kita sudah rendam dengan daun pepaya, airnya kemudian akan kita ukur menggunakan pH meter. Nah, pertama-tama pH meter terlebih dahulu kita aktifkan. Kemudian pH meter ini kita celupkan ke dalam wadah budidaya yang berisi rendaman daun pepaya. Di sini saya mendapatkan pH 4,2 atau
yang biasa kita sebut dengan pH rendah atau pH-nya asam. Nah, di sini terbukti bahwa daun pepaya dapat membantu air budidaya atau daun pepaya dapat membantu untuk menurunkan pH pada wadah budidaya. Teman-teman semua, berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, didapatkan kesimpulan ada 3. Yang pertama itu melalui percobaan mengenai penggunaan penyiponan untuk membersihkan wadah akuarium dari endapan sisa-sisa feses pada ikan dan juga sisa pakan pada ikan, bahwa dengan teknik penyiponan dapat membantu untuk membersihkan wadah budidaya sehingga air yang tadinya kotor akan sisa-sisa pakan dan juga sisa-sisa feses itu dapat bersih. Yang kedua yaitu dari teknik untuk menaikkan pH air yang tadinya menggunakan air dari kapur sirih, di mana didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan kapur sirih dapat membantu untuk menaikkan pH air. Nah, berdasarkan hasil praktikum saya tadi, kapur sirih yang tadi saya gunakan atau larutan kapur sirih yang tadi saya gunakan, itu saya mendapatkan pH dengan nilai 8,9. Nah, sedangkan teknik yang ketiga yaitu menurunkan pH air, di mana di sini tadi saya menggunakan daun pepaya. Nah, berdasarkan praktikum yang saya dapatkan tadi, bahwa daun pepaya membantu untuk menurunkan pH air budidaya dengan nilai sebanyak 4,2. Jadi teman-teman semua, untuk teknik penyiponan, menaikkan pH dan juga menurunkan pH, tidak selamanya kita mesti menggunakan barang-barang yang harganya cenderung mahal. Namun kita mampu atau kita dapat menggunakan barang-barang yang berada di sekitar kita. Seperti kemarin untuk penyiponan kita dapat menggunakan botol aqua plastik. Lalu untuk menurunkan pH air kita dapat menggunakan daun pepaya. Dan untuk menaikkan pH air kita menggunakan kapur sirih. Nah teman-teman, sekian hasil praktikum dari saya. Semoga apa yang saya lakukan dapat saya bagi dengan teman-teman semua, dan semoga apa yang saya bagi dengan teman-teman dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.